Moshi-moshi para wibu, gimana? Sabun masih aman? Gimana? Kalian dah pada nyiapin seperangkat alat BBQ-an? Atau udah punya pacar? Udah siap dibawa ke Oyoy belum? Udah beli nanas? Karena saya telah riset ke Pentagon dan BMKG bahwa yang nonton ini 20% memiliki tingkat kenolepan yang tinggi dan 10% merupakan jomblo perjaka tua. Oleh karena itu, kali ini Watashi akan ngelanjutin alur cerita Manusia Senso bagian 2. Kisah pemuda yang haus akan birahi dan rela melakukan apapun demi pengenceritan. Tapi tak direstui sama genre animenya sendiri. Melanjutin kemarin, si Denji yang diselamatkan si Aki merasa hutang budi yang akhirnya dia mau melawan si iblis Kang Luping. Si Denji langsung ngeluarin kodam sensonya. Sensor sana, sensor sini. Si iblis gak mau nyerah dan matahin tangan si Denji yang langsung nyambung lagi dengan minum darah suci. Ngesensor lagi. Dibales oleh si iblis dengan ngeratakin leher si Denji. Sempat pingsan lah namun beruntung dibantu sama si Himeno. Pertarungan pun berlanjut sampai 3 hari. Karena si iblis ngaku kalah karena gak kuat nahan rasa sakit. Berhasil keluarlah mereka dengan membawa biji iblis deredet. Beberapa hari lewat, si Himeno ingin ngadain pesta maksiat demi merayakan terbentuknya Divisi 4. Malamnya mereka pun merayakannya. Ada si ini, si itu, ini. Kenapa Majin kamu gak dibawa? Gak lah, dia gak good looking. Cepat pesan wahai anak muda, Aing gak bisa baca kanji, bisanya Sunda. Si Denji nagih dong, janji si Himeno buat senam lidah. Ih malu, tunggu aku oleng dulu ya. Hehe. Perkenalkan dirimu wahai anak muda, ama hobi boleh deh. Umur Aing 16 tahun, hobi hardolin, dahar, modal, ulin. Umurku 22 tahun, hobi nonton anime. Umurku 20 tahun, hobi lolodok. Hati-hati loh si Himeno kalau dah mabuk suka nyipok. Ngedenger itu, seneng lah si Denji bisa dapat ciuman pertamanya. Ada Makima datang, paniklah dia. Denji mau ciuman sama siapa? Kasih tahu mamah dong. Gak bisa jawab lah si Denji dan milih ganti topik pembicaraan. Makima-san, cobain deh, rendang di sini enak loh. Mas, pesan rendang satu lagi. Si Aki nanyain soal masalah kemarin yang si Denji jadi incaran iblis lain. Makima pun akan menjawabnya jika si Aki menang lomba minum minuman haram. Kalahlah si Aki karena lawannya Mungkin karena udah mabok, si Himeno langsung nipok si Denji dan memberi servis senam lidah dengan ekstra Setelah party maksiat udahan, si Himeno ngebungkus si Denji. Ih, aku juga mau dibungkus dong. Sesampainya di rumah, gubrak, si Himeno masuk ke mode lontai karena udah olay yang membuatnya sangi. Lantas ia ngajak si Denji ngiwi. Sini aku buka rudalnya. Tapi kalau sampai ngiwi, genre animenya jadi hentoy. Gak jadilah mereka karena si Denji keinget sama Makima. Karena ia ingin yang pertama ngerasain rudalnya tuh Makima. Dan akhirnya malam yang penuh kemaksiatan ini udahan. Keesokan paginya yang cerah dan berbahagia, mereka kembali kerja seperti biasa dengan Makima yang ada urusan di Kyoto sementara yang lainnya sibuk ngurusin NPC. Sedangkan si Denji dan kawan-kawan sedang makan di kedai ramen. Beneran si Denji nolak ngiwi? Iya padahal aku udah banjir. Lalu ada NPC yang mengganggu mereka. Diam lu NPC, lu gak diajak. Yang ternyata si NPC adalah cucu dari si bos mafia yang ingin balas dendam ke si Denji. Dor, jekuk, hap. Ternyata bukan mereka saja yang diserang, melainkan tim lainnya juga yang membuat mereka jalan-jalan ke isekai. Mari kita berdoa semoga mereka jadi NPC di isekai nanti. Bahkan Makima juga kena serang sampai matoy. Apakah ini ajab karena maksiat semalam? Kembali ke si Aki yang ngeluarin Kyuubi-nya, tapi si Kyuubi merasakan bahwa si NPC bukan sembarang NPC. Trot, yang ternyata si NPC bisa berubah kayak si Denji, tapi ini bentuknya katana. Jadilah si NPC punya nama Katana Man. Karena si Denji dan si Himeno udah pada tepar, dilawanlah sama si Aki dengan pedang kutukannya yang manggil iblis Kaori dengan tumbal nyawanya si Aki yang kena diskon. Si Katana Man sempat kalah namun kembali hidup lagi dengan bantuan seekor bocil. Udah bayarannya gede malah gak guna nying. Yang alhasil si Katana Man ngehiraisin si Aki. Trot, power bantu si Aki. Ganying beda bab. Si Himeno nyuruh iblisnya untuk nyelamatin si Aki, tapi si iblis juga gak mau. Tapi pas ditawarin semua tubuhnya barulah mau. Plok.
Plok 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 plok. Ciluk. Ba. Si Katanamen sempat kewalahan melawan iblis hantu ampe bisa dibuat tak berdaya. Tulungin goblok. Tapi pas mau dimakan si iblis hantu, malah dimakan duluan oleh Manda yang disamen oleh si bocil. Dengan begitu si Himeno ke isekai lalu hidup lagi sebagai maniak judi Midari Ikishima. Lah kok kesana nih. Tapi pengorbanan si Himeno gak sia-sia. Potongan iblis hantu membangunkan si Denji yang langsung melawan si Katanamen. Serang, rung, rang, seret, push. Sempat diganggu sih oleh para kroco yang dijadiin Sandra sama si Denji. Tapi dengan santuy si Katana nebas mereka sampai kebelah jadi dua. Kembali ke Makima yang ternyata hidup lagi karena memiliki kemampuan Natsuki Rezero yang langsung ngabisin para kroco hingga sesampainya di Kyoto. Makima dijemput oleh dua dukun, Kurose dan Tendo. Makima tahu nih kekacauan ini karena ada yang ngincar si Denji. Karena waktunya gak cukup untuk balik ke Tokyo, Makima memerintahkan dua dukun buat nyari kuil kosong dan beberapa beban orang tua dan wibu bau bawang. Kembali ke si Denji yang mau dibawa oleh mereka, tapi salah satu dari mereka mendadak pelanga-pelongo lalu trot. Merasa ini ulah si Makima, si bocil ngubungin kroco lainnya yang sama aja trot. Yang ternyata Makima sedang nunjukin kekuatannya yang gede berupa santet yang eper-pewer yang membuat para kroco ketakutan dan memilih lari. Tapi mau lari kemana juga ya sia-sia, mereka pada ngetrot ampe gak tersisa. Tolong gue mau tahu ending One Piece trot. Yang menyisakan si Katanamen dan si bocil yang akan dihadapi oleh si Kobeni. Kalau di episode sebelumnya ia beban banget, tapi kali ini ia nunjukin kemampuannya. Ampe si Katanamen dan si bocil pelanga-pelongo yang ternyata si Kobeni ini lincah banget. Merasa gak akan menang, mereka milih kabur. Kalau gini terus aku bakal ODGJ. Mungkin jadi lontai lebih baik daripada ini. Dah lah besok resign aja. Dan hari ini ditutup dengan banyaknya dukun yang kena ajab dan yang masih selamat memilih resign dan taubat. Gak tahu udah berapa hari lewat di rumah sakit si Power dan si Denji ngejenguk si Aki. Gak usah dimakan juga nying apelnya. Bagi apelnya nying. Gak ada apel buat lu ya nying. Pelit amat nying. Karena hal itu si Aki kebangun dan nanyain kabar divisi 4. Ya seperti yang kita ketahui cuma ada mereka dan si Kobeni yang udah resign jadi lontai. Lalu si Power dan si Denji pamit sama si Aki karena mereka dipanggil oleh Makima. Setelah mereka pergi, si Aki ngecek potongan umurnya yang ternyata tinggal satu periode dikurang 3 tahun lagi. Gak mau ambil pusing lah si Aki dan milih Samsuan aja sambil menikmati sisa hidup-hidupnya. Namun si Aki keinget sama si Himeno yang membuatnya nangis. Jangan sedih, jangan kayak si pajar set boy yang ternyata si Denji nguping dari tadi, yang membuatnya heran kenapa dirinya tidak merasa seperti pajar set boy atas kematian si Himeno. Padahal si Himeno lah orang yang pertama kali menawarkan serabi lempitnya, yang ternyata si Denji sekarang udah jadi anak senja karena udah mati rasa. Tak lama dari itu si Aki didatangi dua dukun kemarin yang akan menjadi penasehat dukun, yang menanyai si Aki apakah mau lanjut jadi dukun apa resign dan tobat karena si Aki udah terlanjur masuk ke dalam kesesatan yang nyata gara-gara ingin balas dendam ke iblis Dereded yang udah merenggut keluarganya. Si Aki pun memilih lanjut dong. Dua dukun menyarankan si Aki untuk musyrik dengan iblis lain karena si Kyuubi udah baper dan mutusin kontrak atas kejadian kemarin. Si dua dukun pun membawa si Aki ke suatu tempat. Ternyata si Aki disuruh buat musyrik dengan iblis Dajjal yang punya kekuatan spoiler masa depan. Si iblis pun membuat kontrak dengan si Aki tanpa tumbal karena si iblis tertarik dengan kematian si Aki. Kembali ke si Power dan si Denji, Makima menyuruh mereka untuk latihan bersama Kishibe karena si Denji sebagai MC masih gak guna. Si Kishibe pun langsung memberi 3 pertanyaan ke mereka. Apakah kalian wibu? Iya. Hentai termasuk wibu gak? Udah daftar BPJS? Gak. Pilih celot di dalam atau di luar? Di dalam biar enak, di luar biar gak jadi anak. Kishibe suka dengan jawaban mereka dan menyuruh Makima pergi. Kita bakal diapain ih? Si Kishibe pun memeluk mereka dan menceritakan
meninggalkan semua hobinya, yang hobinya tuh calon neraka banget. Lalu mereka diberi pijat karatak ampe kelewat patah. Untungnya mereka bisa sehat walafiat jika diberi darah, karena mereka bisa nge-heal. Jadi si Kishibe akan ngelakuin hal brutal ke mereka, karena mereka tuh tak punya HAM apalagi BPJS. Langsunglah dua iblis jahanam ini ngelawan orang calon jahanam, yang ternyata gerakan si Kishibe tuh cepat banget, sampai bisa notok pisau ke si Denji dan mutusin urat silaturahmi si Power. Sampai dua iblis jahanam ini langsung tepar. Mereka terus latihan sampai malam. Si Denji yang kecapean pun hampir ODGJ. Beruntung si Power membuatnya sadar lagi dengan patut dicoba ke teman yang suka ngutang lalu pas ditagih malah lupa ingatan. Yang ternyata si Denji udah di Edo Tensei sampai 20 kali. Sadar jika terus begini mereka gak bakal menang ngelawan si Kishibe. Lalu si Power menyarankan dengan menggunakan otak mereka dengan menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang setelah menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya yang disebut rencana. Keesokan paginya Kishibe datang ke kontrakan mereka yang langsung diserang si Power dengan membagong buta yang bisa dihindari begitu aja. Bahkan si Denji juga sama aja, bisa diwatau sampai tak berdaya. Merasa ada peningkatan, si Kishibe pun mau udahan. Senenglah mereka, tapi bohong. Latihan mereka tetap lanjut. Ya walau ujungnya sama aja, mereka tetap tepar. Namun ada kemajuan, mereka dapat melukai si Kishibe. Si Kishibe pun nge-spoiler mereka bahwa besok mereka tuh bakal diperintahkan nangkep si bocil dan si Katanamen yang ngeresah di episode kemarin. Setelah itu si Kishibe ngajak si Makima ngedet. Maaf om, aku gak suka om. Oh ya udah. Ternyata Kishibe menuduh si Makima udah tahu ajab yang akan menimpa para dukun, tetapi dia malah diam aja. Si Makima nyangkal dong karena ia juga kena ajab. Dasar lontai kang bohong. Cerita berlanjut ke si Aki yang diantar penasehat dukun yang menanyakan keseriusan si Aki akan balas dendam ke si iblis Dereded. Dia hanya mengingatkan dia tuh bukan MC dan gak punya plot armor yang kuat. Bisa aja dia ke isekai kapan aja. Si Aki gak peduli dong. Si penasehat dukun kagum dengan sikap si Aki dan memperingati dia di divisi khusus semua orangnya pada ODGJ. Kembali ke Makima yang menemui pemimpin Yakuza. Kok posisinya ini kayak pernah lihat gitu, tapi di mana ya? Ternyata si Yakuza merupakan mantan bos dari si Katanamen yang udah keluar dan musyrik bersama si bocil bernama Sawatari ke iblis Dereded. Makima kesini hanya ingin mengetahui nama semua keluarga anggota Yakuza buat ditulis di Death Note. Gak maulah para Yakuza, hingga si Makima memberi bola mata orang yang dicintai para Yakuza. Merasa gak terima, salah satu member Yakuza mau mukul Makima. Namun, wow, kawaii nesu, Oni-chan. Tepar. Kembali ke divisi 4 yang bersiap-siap masuk ke gedung sekte Dereded. Oh Benny, bukannya udah jadi lontai? Jangan keras-keras nying, malu. Mereka pun masuk ke gedung itu dengan anggota divisi 4 yang baru. Ada Shakoboy dudu yang bisa nyelam di beragam permukaan. Ada Violen yang bisa watatau. Ada Spider Woman tapi gak bisa nemakin jaring, malah ya gitulah. Ada iblis tapi malaikat yang suka ngehode, yang diem aja, yang sedang menghadapi para Zomlo. Daripada gak guna, si Aki nyuruh si malaikat iblis untuk ngeluarin para manusia. Sementara si Denji dan si Power disuruh buat nyari si Sawatari dan si Katanamen. Mereka pun berpencar dengan si Aki yang sempat dihadang sama para kroco, namun belum apa-apa udah pada KO. Yang ternyata ini ulahnya si Momi. Si Aki melanjutkan untuk mencari kitab suci dan akhirnya ketemu sama si Sawatari. Bertarunglah mereka dengan si Sawatari ngesaman iblis hantu milik si Himeno. Di awal-awal si Aki bisa nih tebas sana tebas sini dengan bantuan spoiler iblis Dajjal. Tapi ya, karena si Aki hanya sebatas manusia biasa, si Aki pun kena cekik yang membuatnya bentar lagi ngetuk pintu isekai. Namun dia time travel di saat ia bersama si Himeno yang nawarin udud. Yang tiba-tiba si iblis hantu ngelepasin si Aki dan nawarin udud. Magnum bos, sempurna ada, dikasih gratis malah ngelunjak si anjing. Oke, ya udah. Si Aki baru keinget si iblis hantu tuh tunanetra dan cuma bisa nyium aroma bau bawang dari seorang manusia. Si Aki pun mulai fokus dan melupakan waifunya, si Nami. Chika, Rem, dan Kaguya.
Sembari melangkah dan nebas si iblis, si Sawatari terkaget-kaget dong dan mau ngeluarin si Manda. Tapi udah ada si Kobeni di belakang. Tutor deh, kembali kedua iblis jahanam. Lapar nying kanibal. Ya, seperti biasa mereka berantem. Tapi itu terhenti karena mereka melihat para jomblo. Si Denji nyuruh si Power diam. Namun ya, basreng anjing. Si Power pun menghadapi mereka. Sedangkan si Denji yang ogah melawan para keroco pun milih pergi. Tak lama kemudian, dia ketemu sama Katanamen. Si Katanamen ngajak si Denji nongki dulu dan menanyakan mengapa si Denji menghabisi kakeknya. Ya, karena dia udah jadi jomblo. Apa lu merasa bersalah? Karena si Denji tuh udah mati rasa. Ia tidak merasakan apapun. Ngedenger itu si Katanamen nyuruh si Denji nyerah aja biar animenya cepet tamat dan Mappa gak ngelanjutin season 2. Karena yang ini juga belum apa-apa udah ada wibu gak guna yang nyuruh nge-remake. Ogahlah si Denji dan milih baku hantam. Duar. Karena telah dilatih Kishibe, plot armor si Denji nambah kuat dong. Meski diterang-tereng sana sini, si Denji masih bisa ngindar. Udah ditendang sampai mental pun si Denji masih baik-baik aja. Si Katanamen nanya, kamu nanya, mengapa ia rela melakukan semua ini? Ya, tentu saja demi serabi lempit Makima. Pertarungan mereka pun berlanjut. Tebas sana, tebas sini, senso sana, senso sini, gubrak. Si Katanamen ngeluarin Hiraishi no Jutsu ampe tangan si Denji copot. Meski begitu si Denji gak mau nyerah dong. Yang dihiraisin lagi ampe copot lagi. Meski begitu si Denji terus nyerang si Katanamen ampe kebelah si Koduo. Dan pertarungan ini dimenangkan si Denji. Lalu ia mengikat si Katanamen sembari si Aki datang ke sana. Merasa kurang puas bila si Katana cuma di penjara aja. Si Denji mikir buat ngadain turnamen Blue Locks. Pakai biji si Katana dan ngajak si Aki. Si Aki awalnya nolak sih, tapi pas keinget si Himeno yang keisekai gara-gara mereka pun menerima tawaran si Denji. Dan ya, akhirnya Chainsaw Man season 1 udahan. Dengan para sekte deredet ditahan, si Momi yang lapor ke DPD Dewan Perwakilan Dukun bahwa sekarang kita bisa melacak keberadaan iblis deredet. Si Sawatari yang dihap dan si Aki dan si Denji yang sedang lomba mecahin biji. Lalu kisah ini ditutup dengan si Power Aki Denji mukbang bareng. Selepas itu si Aki udut sembari mikirin nasibnya di season berikutnya. Gue bakal masih hidup gak ya? Tamat. Gimana? Animenya seru atau enggak? Atau kalian lebih setuju animenya di remake lagi? Tulis pendapat kalian di komentar. So, Happy New Year teman-teman. Semoga harapan kalian cepat kesampaian di tahun depan. Untuk para pelajar, semoga kalian cepat lulus. Dan bagi para pengangguran, semoga cepat diberi pekerjaan. Amin. Dah gitu aja. Saya Rajor Wibu 140 undurkan diri. Ciao ciao.